Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Halo. dengan Kongko Aswaja Arema. Kali ini kita berkesempatan ngaji online. Seperti biasa kita tayang setelah sholat taraweh live selama bulan Ramadan, insya Allah setiap jam 8 malam. Namun ketepatan karena malam hari ini Gus Nasrullah tidak bisa live, maka kami melakukan rekaman ini pada tanggal 26 April jam 14.00. Pas mentes-mentesnya poso Gus ya. Baik, kali ini kami bersama Gus Nasrullah akan membahas tentang sejarah, atau lebih tepatnya tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Ini nek kula jaman ten pondok niki materi favorit Gus. Setiap pelajaran apapun yang penting enek cerita lah, semangat lah. Pelajarannya apapun itu diusahakan enek cerita. Kita tidak akan memperkenalkan Gus Anas. Kita dengan ingin kenal lebih jauh bisa dicek di channel Aswaja Arema, banyak sekali pengajian dari beliau. Kebetulan beliau masih jomblo. Kalau yang mau minta nomornya atau IG-nya bisa DM ke nomor Aswaja Arema ya. Ini pisan-pisan kongko Arema dadi mak comblang kan betul nomor demi kebaikan nih guys. Untuk menyingkat waktu, kita persilakan untuk Gus Anas untuk menyampaikan materi tentang peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Monggo Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini saya bisa memberikan wawasan tentang sejarah hal-hal terkait puasa dan hal-hal yang terjadi pada bulan Ramadan. Saya ingin mengupasnya dari tarikh saum, sejarah puasanya. Dalam ayat Al-Quran itu firman Allah yang mewajibkan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, kalian diwajibkan puasa sebagaimana kewajiban puasa pada umat-umat sebelum kalian. Dari sini kita bisa ambil garis bawah bahwa puasa itu bukan hanya kewajiban umat Muhammad, tapi kewajiban umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Artinya syariat puasa adalah syariat kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga kalau kita telusuri lebih jauh, kewajiban puasa atau syariat puasa itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Adam SAW. Jadi Nabi Adam itu ketika turun ke bumi karena pernah melakukan dosa, maka beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi kalau di total 3 kali 12, 36 hari. Itu puasanya Nabi Adam, atau bisa disebut dengan puasa tobat beliau. Lalu ada lagi puasanya Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berpuasa ketika beliau diselamatkan dari banjir bandang. Beliau berpuasa setahun penuh. Nabi Nuh itu puasanya setahun penuh, ad-dahrokullah, kecuali hari raya. Ini cuma berpuasa di setahun penuh kecuali hari raya. Lalu ada puasanya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa yang terbaik. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak. Jadi kalau ada 360 hari, ya kemungkinan 100, ya, jadi setengah tahun lah itu puasanya Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud itu setengah tahun, kalau Nabi Nuh setahun penuh. Makanya Nabi Daud itu dianggap puasa yang paling afdol karena moderat. Jadi gak kabeh poso, yo gak kabeh gak berpuasa. Di separuh itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala.
Lanjut lagi ada yang namanya puasanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu berpuasa 9 hari selama sebulan, 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Itu adalah puasanya Nabi Sulaiman. Nah, ada lagi puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berpuasa, kalau dalam satu riwayat, asyahro, selama 1 bulan itu berpuasa penuh. Tapi banyak mufassirin mentafsirkan bahwa puasanya Nabi Ibrahim itu hanya 3 hari. Itu juga bisa dianggap 1 bulan. Kenapa? Karena awal hasanah itu di asyroti amsaliyah, kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak kali. Nah, karena dilipat sebanyak 10 kali, karena dilipatkan 10 kali, maka 3 kali 10 pas 30 hari, maka dianggap 1. Nah, 3 hari yang dilakukan Nabi Nabi Ibrahim itu dilakukan di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Sehingga kalau syariat sekarang itu hasilnya puasa ayam bid. Nabi Musa sendiri itu saya pernah berpuasa selama 30 tahun di 30 hari. Nabi Musa berpuasa selama 30 hari, kemudian digenapkan atmamnaha arba'in, jadi digenapkan menjadi 40. Itu kan awal mulanya ketika Nabi Musa berusaha menyendiri. Nah, dalam riwayat tafsir itu dikatakan pada posisi dia berpuasa, dia berpuasa selama 30 hari karena merasa nggak enak 30 hari itu. Kemudian Nabi bicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan tahu ini beliau itu siwakan. Nah, karena siwakan itu beliau dihukum lagi ditambahi sebelum. Ada lagi puasanya Maryam, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu pernah berpuasa, beliau tidak akan berbicara kepada manusia sama sekali. Inna darusoman halan kali mengasal yaum. Beliau itu nggak mau berbicara lagi dengan manusia. Itu puasanya Nabi, puasanya Sayyidah Maryam, jadi puasa tidak berbicara. Jadi kalau kita melihat syariat puasa, untuk runutan itu semua sudah ada sejak zamannya Nabiullah Adam hingga masuk ke fase atau era Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita petakan lagi pada masa Nabi Muhammad SAW itu banyak variasinya. Ada banyak puasa pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertama, jadi sebelum beliau itu diangkat sebagai Rasul, orang-orang Quraisy itu sudah biasa puasa Asyura. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau kemudian berpuasa Senin Kamis. Kemudian setelah berpuasa Senin Kamis, Rasulullah juga berpuasa di Ayyamul Bid karena mengikuti Nabi Ibrahim 13, 14, 15. Bahkan dalam satu riwayat beliau mengatakan sekarang sahabat-sahabat itu diwajibkan puasa Asyura, jadi puasa Asyura itu wajib dulu. Kemudian ketika syariat puasa Ramadan itu datang pada tahun 2 Hijriah, maka kewajiban puasa berjam itu sudah terserah. Kalau mau berpuasa monggo, terserah. Jadi itu adalah syariat puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya satu meriwayatkan di situ, saya tuh melihat Rasul itu puasa terus, tidak pernah mogok, nggak pernah tidak berpuasa, sampai kayak beliau itu nggak akan pernah nggak berpuasa lagi terus. Tapi dalam satu tempo dia itu pernah nggak puasa, saking lamanya tidak puasa, seolah-olah Sayyidah Aisyah itu mengira Rasul tidak akan berpuasa lagi. Itu dalam puasanya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sudah tahu sejarahnya puasa seperti itu, nanti kita akan masuk ke sejarah dari hal-hal yang terjadi pada bulan. Halo Gus. Nggih, hadir Gus, hadir. Mboten tilem kok Gus, nyimak Gus.
Ini kalau lanjutakan Nggih. tanya Gus. Lanjut riyen non, Gus. Oke. Lanjutakan Gus ya. Jadi Nggih. itu secara puasa seperti itu. Ada puasa Ramadan, berarti puasa Ramadan setelah sungkawa masuk ke puasa Ramadan itu. Secara puasa Ramadan itu hadir pada tahun 2 Hijriah. Sebelum itu berarti belum ada kewajiban puasa Ramadan. Persis dengan kewajiban zakat. Jadi zakat itu kewajiban juga pada tahun 2 Hijriah. Ramadan itu kalau diambil makna harfiahnya dari kata romat. Romat itu bermakna harun syadid, sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena waktu itu orang itu sangat haus, maka disebut dengan romat. Nah, apa hal-hal yang terjadi di waktu bulan Ramadan? Yang pertama adalah nuzulul Quran atau fathul wahyi. Pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu berupa Al-Quran. Kisahnya begini, Rasulullah SAW itu merasakan janggal dengan ibadah dan perilaku orang-orang Quraisy. Akhirnya beliau itu mencari ketenangan, berpikir tafakkur, menuju ke Gua Hiro. Riwayat yang sahih mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Gua Hiro, itu biasanya beliau itu membawa bekal makanan banyak. Tengah perjalanan dia bagi-bagikan bekalnya. Kemudian naik ke Gua Hiro. Naik ke Gua Hiro itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Konon katanya beliau itu naik ke Gua Hiro itu setahun 1 bulan. Setahun itu pasti sebulan sekali naik ke Gua Hiro. Setahun 1 bulan, maksudnya selama setahun 1 bulan perjalanan ke Gua Hiro? Bukan, jadi setahun bulan itu setahun sebulan sekali pasti nyepi di Gua Hiro. Begitu. 1 bulan sekali selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi ada pokok selama 1 bulan itu beliau pasti ke Gua Hiro. Tapi di Gua Hiro itu kalau bekalnya habis ya turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi selama 1 bulan begitu. Itu ibadahnya Nabi Muhammad SAW waktu dulu begitu. Ketika turun biasanya beliau itu langsung tawaf ke Ka'bah dulu, terus baru masuk ke kediamannya beliau bersama Sayyidina. Nah, di usia Rasulullah yang ke-40, ketika Rasul itu sudah sering ke Gua Hiro, beliau kemudian menerima wahyu pertama kali. Disitulah beliau itu merasakan, karena beliau tiba-tiba ada suara Iqra, bacalah. Nah, perintah Rasulullah itu untuk membaca itu dianggap perintah yang benar, karena waktu itu beliau sedang menerima Al-Quran. Al-Quran itu sesuatu yang benar-benar diterima Rasul benar, kemudian beliau filter sampaikan pada Rasul tadi. Saking mulianya Al-Quran. Maka di riwayatnya itu beliau itu seperti seorang orang yang tidak dicabut nyawanya. Aku merasa kayak mau meninggal. Kata Rasul. Iqra, sampai malaikat Jibril itu bicara 3 kali. Iqra sampai Rasul. Sama anak ibu saya tidak bisa baca. Dan akan bacalah. Saya nggak bisa baca. Akhirnya Rasulullah SAW diberikan suatu ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Pertama kali Rasul menerima Al-Quran dalam riwayat Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Itu adalah waktu di mana Allah SWT. Nah, riwayat tanggal berapa? Nah, ini yang muta'addidah. Banyak riwayatnya. Tanggal berapa turunnya? Ada yang mengatakan 21, 20, 25, macam-macam. Ya, tapi semuanya periwayatan itu menuju kepada dasar sejarah. Tapi kalau di Indonesia rata-rata peringatan surga tanggal 17. Untuk nuzul wahyu itu pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah SAW sudah menerima wahyu,
mau melewati selanjutnya surat Al-Mudaththir itu jaraknya 40 hari. Pertama dapat surat Al-Alaq Iqra itu, kemudian mau mendapat surat Al-Mudaththir 40 hari. Selama itu beliau itu galau. Mana orang yang pernah membawa ayat itu kok datang lagi. Jadi beliau itu mencari-cari lagi, datang kok Hurairah boleh lagi. Cari malaikat Jibril. Kok lama beliau itu melihat. Maka setelah 40 hari beliau mendapatkan surat Ya Ayyuhal Mudaththir. Nah, ketika mendapatkan surat Al-Mudaththir itu, Rasulullah SAW melihat sosok Jibril itu sangat menakjubkan, sangat menakjubkan, sangat seram beliau. Karena beliau itu melihat Jibril itu tingginya sampai ke arsy, sangat besar. Nah, Rasul akhirnya datang ke Sayyidah Khadijah merasakan takut. Zamiluni sampai jam matakan ini. Selimuti aku. Akhirnya ya Ayyuhal Mudaththir, wahai orang yang mengambil sunnah. Itu untuk kisah pertama tentang nuzul Quran. Yang kedua, kejadian besar dalam bulan Ramadan itu adalah perang Badar. Sebentar Gus, untuk nuzul Quran itu kan ini terlepas dari perdebatan turunnya Al-Quran dari langitul ard samaul ard ke Kanjeng Nabi, atau memang dari Lauh Mahfud ke diturunkan ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diturunkan ke samaul ard. Itu kan untuk yang di bulan Ramadan ini, yang mayoritas ini yang mana Gus? Ini terlepas dari khilafiyah itu ya. Riwayatnya kan itu banyak, muta'addidah ya. Riwayat untuk turunnya itu seperti apa itu kan banyak. Yang diriwayatkan itu kan banyak. Tapi yang lepas, Rasulullah SAW pertama kali menerima perintah Iqra dari malaikat Jibril. Nah, itu yang kita bahas. Malaikat Jibril memberikan perintah Iqra itu ketika Rasulullah SAW sedang ada pada bulan Ramadan. Nah, tanggal berapanya itu masih terjadi khilaf. Tanggalnya terjadi khilaf. Hanya saja yang banyak diperingati di Indonesia itu malam 17 Ramadan. Nah, untuk saat ini kita memperingati di rumah masing-masing gitu ya. Oke Gus, lanjut untuk ke perang Badar Gus. Oke, kita masuk ke perang Badar. Nah, Badar Kubro atau perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tepat di tahun kedua Hijriah. Ini adalah peperangan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya perang Badar itu maksud utamanya bukan perang. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu keluar dari kota Madinah untuk mencegat kafilah dagang. Persiapannya minim karena hanya untuk mencegat kafilah dagang. Jadi ada kafilah dagang Mekah itu hendak pergi ke Syam kemudian pulang lagi. Nah, itu dicegat oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, kafilah dagang itu kan tahu mau dicegat. Akhirnya mereka mengirim surat ke Mekah meminta perlindungan. Nah, orang-orang Mekah kemudian datang bergerombol-gerombol banyak, jumlahnya 1000 lebih. Nah, dari sinilah kemudian terjadi peperangan. Jadi perang Badar itu perang yang bisa dianggap minim persiapan karena memang niatnya pertama itu bukan perang, mencegat kafilah dagang. Tujuan untuk mencegat itu hanya farosan. Cuma dua kuda perang yang dipakai. Pasukannya pun cuma 313, ada yang mengatakan 310. Tapi riwayat yang banyak salah sinawabah di lebih dari 300. Makanya minim. Semuanya yang berjalan kaki. Musuhnya itu 1000 lebih. Dan banyak sekali yang menggunakan 400. Untuk tujuan pencegatan itu sendiri Gus, gimana? Untuk tujuan pencegatan itu sendiri. Iya, memang tujuannya untuk mencegat kafilah dagang. Jadi kafilah dagang dari Mekah ke Syam atau Syria, itu dicegat, mau dirampok sama orang-orang Muslim. Kenapa kok begitu? Ya memang ketika orang Muslim keluar dari Mekah ke Madinah, harta mereka yang di Mekah itu dijarah, itu dibalas. Ketika orang-orang Mekah itu datang ke Syam, ganti orang Muslim yang menjadi.
sehingga urutan apa namanya Nabi tidak pernah berperang kecuali diperangi itu tetap Gus ya. Awalnya memang karena ada yang memerangi gitu ya. Jadi memang karena sudah sejak awal kan Mekah Madinah itu musuh sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi Mekah Madinah itu musuh, memang perang terus. Setelah ada perjanjian Hudaybiyah, ada gencatan senjata, baru itu sudah aman karena antara Mekah dan Madinah itu sudah tidak ada kesepakatan untuk berperang. Sebelum itu ya sudah sepakat berperang, namanya perang ya begitu. Nah, terus kelanjutan dari perang Badar itu Gus? Akhirnya perang Badar. Ingat saya dulu ya, perang Badar. Perang Badar itu kan terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Memang berat perang Badar itu, karena minim ini peralatan kesiapannya, musuhnya juga banyak, dan di samping itu Rasulullah itu malam hari beliau itu tidak henti-hentinya berdoa. Jadi ketika sahabat-sahabat itu tidur, Rasulullah sendiri itu berdoa hingga pagi hari. Makanya ada doa yang terkenal itu, Rasulullah SAW doa yang terkenal, kalau engkau tidak memenangkan kelompok ini, tidak memenangkan pasukan muslim, niscaya sudah tidak akan ada lagi orang yang iman. Yang kemarin dipakai itu oleh orang itu Gus ya. Itu doa terkenal. Itu karena memang beliau itu pertama kali perang kan begitu. Setelah itu kan Allah memberikan isyarat bahwa beliau pasti akan menang. Nah, sudah begitu, Rasulullah sudah semangat karena yakin pasti menang. Nah, dalam perang itulah Abu Jahal, terus kemudian Utbah, itu pembesar-pembesar kafir Quraisy meninggal semua. Jadi petinggi-petinggi Quraisy itu meninggal pada waktu perang Badar. Itu untuk kejadian yang pertama. Terjadi pada tahun 8 Hijriah, itu tepat di bulan Ramadan. Jadi pas Ramadan Rasulullah SAW mengajak 10 pasukan untuk mengepung kota Mekah. Nah setelah itu Mekah dibebaskan dan dimiliki oleh umat Islam. Pembebasan kota Mekah itu tanpa ada perang sebenarnya. Jadi datang itu langsung Rasulullah SAW langsung menguasai kota Mekah. Jadi tanpa ada perlu peperangan. Hanya ada peperangan kecil, tapi tidak ada perang besarnya di sana. Nah ketika Fathu Mekah itu Rasulullah SAW menghancurkan semua berhala-berhala di Madinah. Jika Rasulullah pada waktu itu melihat Mekah banyak dihuni oleh berhala-berhala, di berhala itu dihancurkan semua. Ada gambar-gambar itu dihancurkan semua. Dan itu yang dibuat sesembahan. Kayak ada yang namanya di Ka'bah itu berhala namanya Habal, dan itu berhala besar. Biasanya orang-orang Mekah itu kalau mau ada urusan, mau pergi itu datang ke berhala yang namanya Habal itu, ngasih uang dirham atau dinar, bayar, baru dibayarkan, minta petunjuk. Hanya ada ibadah yang itu lempar batu, lempar koin, itu kan mengundi nasib sebenarnya. Itu biasanya dipakai sama berhala Habal ini. Nah, itu kejadian pada Ramadan 8 Hijrah adalah Fathu Mekah. Ada lagi yang paling populer di Ramadan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang paling. Kenapa? Karena ibadah di situ itu lipat gandanya beribu. Makanya banyak ulama berusaha untuk merinci kira-kira kapan sih Lailatul Qadar kita. Yang paling banyak riwayatnya adalah Lailatul Qadar itu datang pokok di yang ganjil-ganjil 17, 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang paling banyak riwayatnya di tanggal-tanggal seperti itu. Yang nomor 5 adalah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Itu tepat di bulan Ramadan. Kalau sekarang kan diperingati ketika pakai bulan
Masehi. Sebenarnya itu terjadi di bulan Ramadan sebenarnya, diangkatnya Nabi SAW. Ada lagi kejadian besar adalah Amul Huzn, tahun kesusahan, di mana Rasulullah SAW kehilangan Abu Thalib dan kehilangan Sayyidah Khadijah. Jadi meninggalnya itu pas di bulan Ramadan. Harus dengan tahun kesekian karena pamannya sudah nggak ada, istri juga sudah nggak ada. Jadi benar-benar susah pada waktu itu. Yang biasanya melindungi beliau menjadi pelipur lara, kemudian menikah. Itu rangkuman kejadian-kejadian yang ada di bulan Ramadan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sebenarnya begini, bahwa puasa itu bukan hanya syariat Islam, tapi syariat-syariat yang sudah ada sebelum Islam dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, bahkan sudah ada pada masa Nabi Adam. Saya tidak tahu sekarang teman-teman dari Nasrani itu berpuasa atau tidak, tapi kalau merujuk pada sejarah, maksudnya mereka punya syariat puasa. Kemudian apa saja yang terjadi pada bulan Ramadan? Pertama, turunnya wahyu, perang Badar, pembebasan kota Mekah, Lailatul Qadar, kemudian diangkatnya Nabi Isa, kemudian meninggalnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Itu Gus yang saya sampaikan Gus. Okay. Ini yang jelas seperti ini Gus ya, karena ini fakta sejarah, jelas nanti akan banyak perdebatan, banyak perbedaan, banyak berbeda riwayat atau bahkan isinya sangat berbeda, sama sekali berbeda, itu sangat memungkinkan. Dan ini yang kita angkat ini adalah apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara referensi oleh Gus Anas. Wis gampangane niki jenengan rungokne gak trimo yo kowe duwe kitab dhewe ngoten Gus ya. Karena ini kitab sejarah kan gitu ya. Karena kitab sejarah jelas tidak mungkin semua orang akan menyepakati, itu tidak mungkin kan seperti itu. Sehingga niki apa yang disampaikan oleh Gus Anas tadi tentu banyak perbedaan, itu mungkin saja karena memang ini sejarah. Orang kecelakaan saja jenazahnya belum digotong, ceritanya sudah beda-beda kan seperti itu Gus ya. Betul. Oke, mungkin closing statement dari jenengan Gus untuk kita meneladani apa yang terjadi di bulan Ramadan itu ternyata banyak sekali apa yang dapat kita petik hikmahnya. Kalau kita lihat Kanjeng Nabi berlakukan perang Badar itu di bulan Ramadan, yang mana itu jelas membutuhkan tenaga yang sangat berat, tapi Nabi tetap berpuasa. Kemudian Nabi kehilangan paman, juga kehilangan istri tercinta beliau juga masih berpuasa. Itu satu motivasi bagi kita untuk terus melakukan ibadah itu meskipun seberat apapun itu Gus ya. Terus kemudian karena tidak selamanya kesusahan itu akan menunggangi kita. Kenyataannya Nabi pun di bulan puasa terdapat ada Fathu Makkah, ada kemudian Lailatul Qadar yang dijanjikan berbagai macam pahala, ribuan kali lipat pahala. Beli satu dapat diskonnya banyak sekali kan seperti itu guys. Lah mungkin untuk lebih menyemangati kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini, monggo closing statementnya guys. Ya, Ramadan berdasarkan sejarahnya memang memiliki karakteristik sebagai bulan yang mulia, begitu. Nah, mari kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan bulan ini dengan kemuliaan yang besar. Itu aja, Gus. Siap. Mungkin besok malam insya Allah kita akan live bersama dengan Gus Mihron Zubaidi insya Allah. Untuk kali ini mohon maaf kami tidak membuka tanya jawab karena kami memang tidak live kali ini, kami rekaman sendiri. Untuk besok insya Allah temanya adalah etika seorang muslim berpuasa. Cukup demikian Gus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.